tugas pagi hari ini ada Rifka, kemudian ada Cynthia dan Andini ya. Gerald sudah ada belum di sini ya? Nampaknya belum ya. Baik, sama menunggu yang lain, kita mulai saja materi pagi hari ini. Tolong yang bertugas Rifka notulensi ya, sedangkan operatornya Cynthia dan Andini. Nanti tolong diingatkan. Semoga Cynthia dan Andini sudah ada di sini ya. Cynthia ada, Andini juga sudah ada. Silakan nanti diingatkan teman-temannya melalui kolom chat ya. Untuk absensi melalui MOS di pukul 9.20 sampai 10.20. Semoga tidak ada yang tertinggal lagi untuk absen di MOS. Baik, untuk pertemuan 10 dan pertemuan ke-12 nanti kita akan membicarakan tetap mengenai saluran terbuka, di mana yang akan kita bicarakan adalah mengenai jenis alirannya, kemudian persamaan-persamaan yang digunakan untuk perencanaan saluran terbuka, ada persamaan chassis, persamaan Manning. Kemudian kita juga akan berbicara mengenai saluran ekonomis ya, atau saluran yang memiliki debit tertinggi dengan dimensi yang minimum. Nah, untuk yang pertama, kita kemarin sudah mengenal sedikit mengenai saluran terbuka ya. Saluran terbuka berarti permukaannya dia bebas, tidak tertutup atau tidak menggunakan pipa. Nah, jenis saluran terbuka kita juga sudah bahas di minggu yang lalu. Ada dua, saluran alami dan saluran buatan. Di mana saluran alami itu berarti yang sudah terbentuk secara alamiah di alam, sedangkan yang buatan itu adalah yang kita rencanakan. Nah, fokus kita di sini adalah bagaimana caranya kita membuat atau merencanakan saluran terbuka. Kemudian ada beberapa macam sebutan untuk saluran buatan ya, bukan saluran alamiah. Ya. Yang pertama ada kanal. Kanal itu adalah saluran yang kita buat dengan menggali suatu tanah ya tanpa dilapisi apapun di dasarnya. Itu dinamakan kanal. Kemudian ada flume, itu saluran yang disanggah di atas permukaan tanah dan dilapisi oleh kayu, kemudian beton atau logam. Kemudian ada kut, saluran yang sangat curam dengan dinding hampir vertikal, ini sangat jarang dijumpai ya sebenarnya. Kemudian saluran tunnel, ini adalah saluran yang digali melalui bukit atau gunung. Jadi saluran yang berupa terowongan yang ada di bukit atau gunung, itu dinamakan tunnel. Kemudian yang terakhir yang sering kita jumpai di sini, ya, yang sering kita jumpai di daerah kita itu adalah culvert ya, atau sering dinamakan box culvert. Itu adalah saluran tertutup pendek yang mengalir tidak penuh. Di sini bukan berarti dia termasuk saluran tertutup ya, melainkan dia termasuk saluran terbuka karena pada dasarnya culvert itu adalah saluran terbuka yang karena alasan tertentu dia ditutup. Jadi banyak sekali saluran-saluran yang besar ya, kemudian karena kepentingan misalkan perluasan jalan, kita harus menutup, nah itu yang dinamakan box culvert. Jadi tetap untuk mendesainnya kita tetap menggunakan prinsip dari saluran terbuka. Kemudian ini juga kita sudah pelajari ya mengenai simbol-simbol yang ada di dalam saluran terbuka. Ya, di sini ada dua potongan. Yang di sebelah kiri ini adalah potongan melintang atau cross section. Ya, yang kita bisa tahu P, kemudian A, kemudian T. Kemarin di slide atau di materi saya sebelumnya T ini sama dengan B. Gitu ya. Kemarin saya infokan bahwa setiap literatur itu mempunyai notasi yang berbeda-beda. Jadi silakan gunakan notasi tergantung dari silakan menggunakan notasi terserah kalian asalkan itu berlandaskan dari literatur. Nah, di sini ada P. P itu adalah penampang basah ya, penampang basah atau keliling dari saluran tersebut. Jadi tergantung dari salurannya. Kemudian A ini adalah luas cross section ya, luasan yang terkena air atau luasan yang terisi oleh air di dalam saluran terbuka. Nah, tentunya A dan B ini itu tergantung dari geometri atau bentuk
bentuk dari geometri saluran itu. Apakah dia berbentuk persegi atau berbentuk trapesium atau berbentuk setengah lingkaran atau berbentuk segitiga gitu ya. Nah, ini adalah cross section, sedangkan ini adalah potongan memanjang. Ini potongan melintang, sedangkan ini potongan memanjang. Kalau potongan memanjang itu kita lihat saluran itu dari samping gitu ya. Jadi di sini ada dasar saluran, kemudian ini permukaan airnya, kemudian cross section ini didapat dari potongan memanjang. Ya, jadi kalau misalkan kita memotong gambar dari potongan memanjang, ini akan didapat potongan melintang atau potongan BB ini. Nah, di sini ada D, ada H, ada Z gitu ya. Memang ini agak sedikit berbeda definisi dari literatur ini. Kemarin kita mengidentifikasi bahwa Z itu adalah ketinggian dari garis referensi atau datum menuju ke dasar saluran. Ini adalah Z. Kemudian sedangkan yang ini kita namakan H. Nah, kemudian ini dia memiliki definisi tertentu ya. Jadi H itu adalah ketinggian dari posisi 90 derajat dari ketinggian air ya. Ini adalah H. Kemudian Z itu diambil dari garis referensi sampai menuju posisi 90 derajat tadi. Sedangkan D itu dilihat dari 90 derajat dari dasar saluran. Ketinggian dari 90 derajat dilihat dari dasar saluran. Jadi memang berbeda. Kita gunakan yang pertemuan yang lalu ya. Jadi Z ini adalah ketinggian dari garis referensi atau datum menuju ke dasar saluran. Sedangkan H itu adalah ketinggian air. Notasi seperti ini itu yang kita gunakan untuk merencanakan saluran terbuka ya, baik itu merencanakan salurannya ya, dimensinya ataupun notasi seperti ini digunakan untuk menentukan dimensi dari saluran dan juga untuk menentukan garis energi EGL maupun HGL. Ini sama seperti yang tadi ya, H itu adalah kedalaman aliran vertikal. Jarak vertikal antara titik terendah pada dasar saluran dan permukaan air, ya. Kemudian D ini adalah kedalaman air normal atau kedalaman yang diukur secara tegak lurus dari dasar saluran. Kemudian Z itu adalah elevasi. Kemudian T adalah lebar potongan melintang pada permukaan air atau kita sebut dengan B. Kemudian ada A, P, itu tergantung dari geometrinya. Kemudian R, itu adalah rasio dari A dan P, sedangkan D adalah kedalaman hidrolik, atau bisa dihitung dari luasan A dibagi dengan T, atau panjang permukaan basah. Nah, persamaannya kita kemarin juga sudah menyinggung sedikit ya tentang persamaan-persamaan yang digunakan di dalam saluran terbuka ini, yaitu ada hukum konservasi, di sini ada konservasi massa atau kita kenal dengan persamaan kontinuitas ya, di mana massa yang masuk itu akan sama dengan massa yang keluar. Dari turunan massa itu akan diperoleh bahwa debit yang masuk akan sama dengan debit yang keluar. Kemudian yang kedua adalah konservasi momentum ya, untuk mencari berapa gaya yang terjadi di dalam saluran. Kemudian yang ketiga adalah konservasi energi, yang kita gunakan adalah persamaan Bernoulli. Di situ ada elevation head, kemudian ada pressure head, kemudian ada velocity head gitu ya. Kemudian untuk aliran permanen, nah ketiga persamaan ini digunakan untuk aliran permanen dengan permukaan bebas gitu ya. Kemudian untuk aliran satu dimensi, kecepatan aliran hanya ke arah arus
atau memanjang saluran. Jadi kecepatan aliran itu kita bisa lihat dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z gitu ya. Jadi bisa dilihat dari ketiga sumbu tersebut. Tetapi untuk yang saluran saluran terbuka ini, untuk sumbu Y atau arah vertikal ya, dan arah diagonal atau Z itu kecepatannya sangat kecil, sehingga yang sangat diperhatikan adalah kecepatan memanjangnya atau kecepatan horizontal atau kecepatan dari sumbu X itu. Untuk yang pertama, konservasi massa, kita gunakan persamaan kontinuitas, jadi Q yang masuk itu sama dengan Q yang keluar, gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Jadi Q ini akan sama dengan konstan, dari titik manapun itu diharapkan Q yang masuk sama dengan Q yang keluar. Itu dengan catatan tidak ada aliran masuk di titik tertentu. Jadi kalau misalkan saluran ya, saluran sorry. Oke, ini contohnya saluran denahnya ya. Jadi kalau dilihat dari tampak atas, saluran yang memang dia mengalir terus ya ke sana tanpa adanya saluran yang masuk atau air yang masuk. Nah, itu berarti Q-nya sama. Misalkan ini. Jadi misalkan saluran di sini tidak ada aliran masuk, maka di sini Q1 akan sama dengan Q2. Nah, ini berlaku seperti itu. Berbeda jika misalkan ada aliran masuk atau ada saluran yang menyambung di saluran tersebut. Gitu. Nah, ini akan berbeda lagi. Ini misalkan Q1, kemudian ini Q2. Nah, ini sudah tidak sama lagi. Ini ada lagi 3. Gitu ya. Jadi Q1 sama dengan Q2 itu berlaku jika tidak ada aliran masuk ya, Q-nya konstan. Di mana A1 sama dengan A1 P1 sama dengan A2 kali P2. Nah, kemudian yang konservasi energi kita gunakan hukum Bernoulli, persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi air dari setiap aliran yang melalui suatu penampang saluran ya, misalkan di sini ada penampang 1 dan penampang 2 dapat dinyatakan sebagai jumlah fungsi air, tinggi tekanan, dan tinggi kecepatan. Jadi jumlah fungsi air, atau kita namakan Z ya, kemudian tinggi tekanan, dan tinggi kecepatan. Di sini Z itu adalah elevation head, tinggi tekanan, berarti di sini adalah pressure head, kemudian yang terakhir adalah tinggi kecepatan, berarti velocity head. Ini ya, ada head energy ya maksudnya. Nah, untuk ketinggiannya ini, untuk ketinggian dari energi yang terjadi di penampang 1 dan penampang 2 itu adalah jumlah energi yang terjadi di sini, yaitu Z1 ditambah H1 ditambah P1 per 2G. Nah, di sini D cos theta, ada cos theta. Cos theta adalah kemiringan dari saluran ini. Jika kemiringan saluran ini kecil, maka dianggap 0 derajat ya. Jadi cos theta-nya itu adalah 1. Jadi di sini ini sama dengan H. Gitu. Ya, karena tadi D itu adalah ketinggian air yang diukur 90 derajat dari si dasar saluran. Maka dari itu ditulis D cos theta. Sedangkan cos theta-nya itu dasar salurannya slope-nya atau kemiringannya sangat kecil sehingga jika dihitung cos 0 sama dengan 1, maka di sini sama dengan D atau sama dengan H1. Nah, menurut prinsip kekalan energi, jumlah tinggi fungsi energi pada penampang 1 di hulu akan sama dengan jumlah fungsi energi pada penampang 2 di hilir. Ya, jadi fungsi energi yang ada di hulu itu akan sama dengan fungsi energi yang ada di hilir. Jadi jadi bisa dinyatakan sebagai Z1 ditambah D1 cos theta ditambah alfa dikalikan P1 kuadrat per G. Alfa ini juga alfa ini konstanta
Ya, konstanta ya. Jadi nilainya itu 1,01. Maka dari itu di persamaan Bernoulli atau dalam perhitungan ini tidak dihitung karena sangat kecil ya. 1,01 itu sama dengan 1 dikali P1 kuadrat 2G. Maka biasanya tidak ditulis lagi. Sama dengan Z2 ditambah D2 cos theta ditambah alfa 2 dikalikan P2 kuadrat dibagi G ditambah HF. Nah, di sini ada HF. Jika kita melihat gambarnya ini ya, jadi tinggi garis energi itu yang atas ini ya, kalau kita kenal ada EGL dan HGL ya. Kalau EGL itu berarti totalnya, ini EGL, sedangkan HGL-nya itu ada di sini. Ya, ini EGL, kemudian ini HGL. Nah, seharusnya total energi keseluruhan itu akan sama dari hulu ke hilir. Nah, di sini ada perbedaan. Ini memang seharusnya ada perbedaan ya. Kalau misalkan tidak ada perbedaan seperti ini, maka dianggap air tidak mengalir. Nah, perbedaan itu dinamakan kehilangan energi yang terjadi di hulu ke hilir yang dinamakan dengan HF. Jadi maka dari itu di sini Z1 ditambah D1 cos theta ditambah V1 kuadrat per G itu akan sama ditambah dengan HF. Nah, untuk saluran yang kemiringannya kecil, maka persamaan ini ya yang saya sudah sebutkan di awal. Jadi cos theta persamaannya kecil sekali ya, kemiringannya itu biasanya 0,00 gitu yang ada ya. Jadi ini akan sama dengan H1, ini juga 1,01, 1,01, maka bisa disederhanakan menjadi persamaan ini. Z1 ditambah H1 ditambah V1 kuadrat per G sama dengan Z2 ditambah H2 plus V kuadrat per G. Coba dicek ya. 2G atau G ya? Ada yang masih ingat persamaan Bernoulli di mekanika fluida 1? 2G, Bu. Iya. Oke ya, di sini 2G ya. 2G, 2G. Jadi Z1 ditambah H1 ditambah V1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 ditambah H2 ditambah V2 kuadrat per 2G ditambah dengan HF. Ini harus ada. Kalau nggak ada HF, berarti airnya tidak bisa mengalir. Z adalah fungsi titik di atas garis referensi atau jarak dari garis referensi menuju ke dasar saluran, ya dasar saluran atau DS. Kemudian H itu adalah fungsi tekanan di suatu titik ya, tekanan di pertemuan lalu. Saluran terbuka ini merupakan saluran yang tidak bertekanan. Jadi tekanannya itu atau gaya yang terjadi di dalam saluran terbuka itu berasal dari tekanan hidrostatis atau berdasarkan nilai hanya ketinggian airnya. Jadi di sini H adalah ketinggian air ya, ketinggian dari dasar saluran sampai ke permukaan bebas ya. Kemudian V adalah kecepatan aliran ya, satuannya meter per second, sedangkan G adalah gaya gravitasi bumi ya 9,80-an biasanya. Kemudian yang berikutnya adalah konservasi momentum. Jadi menurut hukum Newton yang kedua tentang gerakan menyatakan bahwa besarnya perubahan momentum persatuan waktu pada suatu persamaan adalah sama dengan besarnya resultan semua gaya-gaya yang bekerja pada bias tersebut. Jadi kita identifikasi gaya yang terjadi di dalam saluran itu gaya apa saja. Sigma F, di mana sigma F ini tergantung dari gaya-gaya yang terjadi di dalam saluran sama dengan rho dikalikan Q dikalikan delta itu rho ya. Kemudian berdasarkan identifikasi gaya yang ada di dalam saluran, di sini ada P1, ada P2 ya, di mana yang searah aliran itu nilainya positif, sedangkan yang berlawanan dengan arah aliran itu bermuatan negatif gitu ya. Jadi P1 itu yang mendukung aliran air, sedangkan P2 itu yang
menghambat atau menahan dari aliran air. Di sini ada FA, ada FF, gitu ya, ada W sin theta. Kemudian diidentifikasi ya P1 dikurangi P2, jadi P1 dikurangi P2 dikurangi FA dikurangi FF ditambah dengan W sin theta. P adalah tekanan hidrostatis, kemudian W adalah berat volume, kemudian S0 adalah kemiringan dasar saluran, kemudian ternyata punya Zoom saya tidak lisens ya. Jadi kemungkinan 10 menit lagi ini akan mati. Nanti minta tolong Andini ya. Andini atau Cynthia nanti membuat room baru ya dan di-share kembali ke saya dan teman-temannya. Oke, Baik, Bu. kemudian ya, terima kasih. Kemudian ada FA, ada FF. FA ini adalah tekanan udara pada permukaan air bebas gitu. Sedangkan FF itu adalah gaya yang terjadi akibat dipengaruhi oleh dasar saluran. Dasar saluran kita tahu bahwa dia akan memberikan ketahanan air ya. Itu yang membuat air itu juga akan mempengaruhi kecepatan dari air. Jadi semakin kasar dasar saluran, maka semakin kecil kecepatan airnya. Kemudian ya ini tadi perhitungan gaya yang terjadi di dalam saluran ya, bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Kemudian kita minggu lalu sudah mengenal atau sudah membahas mengenai aliran permanen dan aliran seragam ya. Ada aliran permanen itu berarti steady flow, kemudian ada lawannya unsteady flow, kemudian ada aliran seragam, ada uniform flow, ada non-uniform flow. Nah, di sini kita akan membahas mengenai aliran permanen yang seragam atau steady uniform flow. Jadi kecepatannya tidak berubah berdasarkan waktu maupun berdasarkan dimensi, gitu ya, berdasarkan ketinggian, lebar atau panjang saluran. Nah, aliran seragam kemarin didefinisikan bahwa aliran yang mempunyai kecepatan yang konstan terhadap jarak, kemudian garis aliran lurus dan sejajar, dan distribusi tekanan adalah hidrostatis. Jadi kecepatannya konstan terus walaupun dia sudah air itu sudah mengalir sejauh mungkin ya 1 kilometer, 2 kilometer, kemudian apakah dimensinya berubah, apakah ketinggian salurannya berubah, dia akan konstan. Kemudian untuk aliran permanen itu merupakan kecepatannya konstan terhadap waktu. Jadi kecepatannya tidak berubah ya walaupun sudah berjalan untuk beberapa menit, beberapa jam, itu tetap konstan. Kemudian, nah, aliran permanen seragam ini itu yang sangat jarang sekali ditemukan di kondisi lapangan, gitu ya. Jadi sangat jarang sekali benar-benar ada aliran permanen yang seragam, karena tidak mungkin kecepatan itu tidak berubah, gitu ya. Ketinggian saluran berubah itu pasti kecepatannya berubah. Kemudian lebar saluran berubah, kecepatannya juga akan berubah gitu ya. Jadi tidak mungkin ada aliran yang seperti ini. Kemudian di dalam saluran juga ini tidak hanya ada di aliran permanen seragam ya. Jadi di dalam saluran terbuka itu ada yang dinamakan SO, kemudian SW, dan ada SFB itu ya. Jadi SO ini adalah kemiringan dasar saluran, sedangkan SW itu adalah kemiringan permukaan air, sedangkan SF itu adalah gradient energi atau kemiringan dari garis energinya. Di dalam saluran terbuka itu ya. Jadi aliran permanen seragam. Ini sama seperti yang tadi ya. Kalau ini yang berlaku di dalam saluran
tertutup ya. Persamaan Bernoulli pada umumnya dituliskan seperti ini, namun yang membedakan saluran tertutup dan saluran terbuka ada di sini ya. Tidak ada lagi tekanan, melainkan di sini sudah diganti dengan H. Di sini H2 dan di sini berarti H1. Gitu ya, ini sama seperti yang tadi. Ya, yang menjadi persamaan seperti ini, ya yang benar adalah 2G ya, tadi kurang 2. Kemudian untuk menghitung kemiringan dasar saluran atau S0, itu tadi kan ada yang dinamakan S0, SW, dan SF, sama-sama kemiringan gitu ya. Nah, S0 ini bisa dihitung dari sinteta. Sintetanya apa? Itu dari Z1 dikurangi Z2 dibagi dengan delta L. Ini ya. Jadi ini di sini adalah S0, ya, kemiringan yang ini. Kemiringan ini adalah S0. Kemudian ini adalah SW, dan yang ini adalah SF. Nah, harusnya antara S0 sama dengan SW sama dengan SF itu adalah sama gitu ya. Nah, untuk menghitung S0 ini berarti untuk menghitung gradien ya, kita kembali ke kalkulus itu ya. Gradien itu sama dengan Y dibagi dengan X gitu ya. Y dibagi dengan X, di mana Y-nya itu adalah ini. Ya, jadi Z1 dikurangi Z2 itu dibagi dengan delta L. Panjang saluran. Kemudian untuk menghitung ini kita menghitung yang miring ya. Jadi Z1 dikurangi Z2 atau delta Z dibagi dengan delta L. Sedangkan untuk SW atau kemiringan permukaan air itu berarti Z1 ditambah H1 ya, Z1 ditambah H1 dikurangi Z2 ditambah H2 dibagi dengan delta L. Sedangkan untuk yang SF berarti Z1 ditambah H1 ditambah P1 kuadrat per 2G dikurangi dengan Z2 ditambah H2 ditambah P2 kuadrat per 2G dibagi dengan delta L. Atau bisa jadi langsung HF dibagi dengan delta L. Jadi ini Z1 dikurangi Z2 dibagi delta L, SW juga ditambahkan H juga, dan SF, nah cara ringkasnya adalah HF dibagi dengan delta L. Nah kalau ini berarti kita harus menghitung HF-nya terlebih dahulu. Jika tidak ingin menghitung HF-nya terlebih dahulu, maka kita identifikasi dengan menambahkan Z1 ditambah H1 ditambah P1 kuadrat per 2G dikurangi yang ini dibagi dengan delta L. Kemudian aliran permanen seragam adalah konsep ideal di mana sebenarnya jarang ditemukan di lapangan gitu ya. Jarang ditemukan di alam dan bahkan di laboratorium sekalipun. Jadi untuk penelitian di laboratorium itu juga sangat jarang sekali. Kemudian penampang saluran alami biasanya berbentuk tidak teratur sehingga untuk debit aliran yang tetap tidak didapati garis muka air yang sejajar dengan garis dasar saluran. Jadi untuk yang alami, dasar salurannya itu tidak semulus dengan dasar saluran yang ada di buatan. Maka dari itu kita agak kesusahan ya kalau misalkan yang buatan itu tidak lurus seperti itu. Kalau buatan itu dia akan mulus ya, sedangkan untuk yang alami dia akan bergelombang gini ya, tergantung dari kondisi tanahnya. Nah, jika kondisinya seperti ini, maka kita tidak bisa memprediksi debit secara pastinya. Ya, kita tidak tahu debit secara pastinya. Gitu, karena kita untuk memprediksi luasannya dan keliling basahnya itu akan sangat sulit. Kemudian untuk pemakaian praktis, jika alirannya permanen dan perubahan lebar kedalaman air serta arah salurannya adalah kecil, maka aliran dapat dianggap seragam.
Jadi di lapangannya atau pemakaian secara praktisnya, jika perubahan lebar, kemudian kedalaman air dan arah saluran kecil, maka aliran dapat dianggap seragam. Jadi aliran seragam itu dilihat dari berdasarkan dimensinya ya. Jadi kalau misalkan hanya konstan, kecepatannya itu akan berubah, akan tetap walaupun hanya berubah. Kemudian walaupun lebarnya berubah, kemudian arah alirannya berubah, gitu. Itu adalah aliran